Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wal ali. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعوة الخير ابتغاء مرضات الله
dengan perempuan dari suku Jurhum, perempuan lain yang kedua ya. Dengan kejadian yang sama Nabi Ibrahim ketika itu mengunjungi putranya. Ketika Nabi Ibrahim datang, yang dia putranya Nabi Ismail sedang bekerja, maka yang ditemui adalah istri keduanya. Mana Ismail? Kata Nabi Ibrahim, dia sedang bekerja gitu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kami ada berkecukupan, serba ada, meskipun tidak terlalu kaya begitu ya. Maka dengan berkat karena jawaban ini Nabi Ibrahim berpesan, katakan kepada Ismail ketika dia pulang, gantilah jagalah palang pintunya karena ini sudah baik gitu. Maka disampaikan kepada Nabi Ismail ketika dia pulang bahwasanya tadi ada seorang kakek tua begini dan engkau Ismail disuruh untuk mempertahankan palang pintumu. Maka Nabi Ismail paham itu adalah ayahku dan dia menyuruh aku untuk mempertahankan engkau sebagai istri, karena perempuan tadi ini perempuan yang bersyukur ya. Jadi sabar dan bersyukur, kebalikan dari istri pertamanya tadi. Maka Nabi Ismail itu menikah 2 kali dengan perempuan atau putri dari suku Jurhum. Nah, ketika berjalannya waktu, Mekah tadi yang awalnya adalah di bawah kepunyaan Siti Hajar diwariskan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail diwariskan kepada anaknya. Kemudian ada suatu fase suku Jurhum ya, yang mereka ini merupakan suku ipar dari Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail menikah 2 kali dengan perempuan dari mereka. Mereka sempat menguasai yang namanya Mekah ini ya. Jadi mereka sempat menguasai yang namanya Mekah. Jadi mertua dari Nabi Ismail itu sempat memimpin Mekah. Adapun anak cucu dari Nabi Ismail itu mereka tidak mau memperebutkan kekuasaan ketika itu. Kenapa? Karena mereka paham namanya di Mekah ini tanah haram. Tanah haram itu apa? Haram maksudnya haram di situ untuk melakukan yang namanya pertikaian, perebutan kekuasaan, semua itu tidak boleh dilakukan di Mekah. Nah, jadi mereka tetap tinggal di Mekah, hanya saja kekuasaan ketika itu tampuk kekuasaan dipegang oleh suku Jurhum. Sampailah ketika itu dilakukanlah sampai suku Jurhum ini sempat semena-mena melakukan kezaliman. Kemudian cara Allah membersihkan mereka suku Jurhum ini ya, setelah dipegang suku Jurhum, Allah mengutus suku Khuza'ah perang mereka ketika itu. Ketika perang maka kalahlah suku Jurhum ini. Dari Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah ini. Ketika mereka kalah, mereka kemudian harus keluar dari kota Mekah karena mereka kalah. Mereka menimbun yang namanya mata air Zam-Zam. Jadi ditimbun air Zam-Zam ketika itu karena mereka tidak ingin suku Khuza'ah tahu bahwa di situ ada mata air Zam-Zam. Selain itu mereka juga menimbun baju perang, pedang. Kemudian ada perhiasan lainnya. Mereka timbun ketika itu. Di mana timbunnya? Di dekat Ka'bah. Nah, kemudian berjalanlah kota Mekah dengan kepemimpinan Bani Khuza'ah tanpa ada air Zam-Zam ketika itu di Mekah. Jadi air Zam-Zam hilang ketika itu dari kota Mekah karena disembunyikan. Nah, sedikit catatan, suku Khuza'ah inilah yang awal memunculkan yang namanya berhala. Yaitu ketika dipimpin oleh Amr bin Luhai. Nah, jadi dia diwariskan kekuasaan itu dari satu orang ke orang lain dari suku Khuza'ah sampai kepada Amr bin Luhai. Ketika itu dia melakukan perjalanan ke Syam
Ya, dia melakukan perjalanan ke Syam. Syam ketika itu masih ada orang-orang yang menyembah berhala, masih banyak orang yang menyembah berhala. Kemudian dia bawa salah satu patung itu, kemudian dia taruh di sekeliling Ka'bah. Yang paling besar namanya Hubal ketika itu. Jadi selain Latta, Uzza, Manat, ada yang namanya Hubal. Nah, itulah berhala pertama kali muncul di tanah Arab. Karena tanah Arab ini adalah tanah yang mewarisi agama sucinya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Berhala muncul ketika dikuasai oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah yang merebut dari suku Jurhum. Sedikit kita kembali ke masa sebelumnya ya. Sini ada yang terlewat. Ini yang penting ya bagi antum-antum semua yang ingin melaksanakan umroh, untuk lebih mengenal sejarah Ka'bah ketika itu. Kita balik ke masa ini ya, sebelum Nabi Ismail. Berarti kita balik ke masa Nabi Ismail dan masih hidup ketika itu. Nah, ketika Nabi Ismail sudah menikah dengan suku Jurhum, perempuan dari suku Jurhum, kemudian disinilah ada perintah disembelih. Itu perintah ketika beliau masih kecil ya. Ketika beliau dewasa, beliau menikah. Setelah menikah, disinilah baru ada fase pembangunan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah. Bagaimana pembangunan Ka'bah? Suatu hari Nabi Ibrahim datang untuk mengunjungi putranya Nabi Ismail. Kemudian ketahuilah anakku bahwasanya Allah memerintahkan sesuatu. Nabi Ismail ini terkenal dengan anak yang patuh sekali kepada perintah ayahnya. Sebagaimana perintah disembelih pun beliau tetap tegar, tetap jika ini perintah Allah laksanakan. Maka kata Nabi Ibrahim, Allah memerintahkanku untuk mendirikan suatu bangunan rumah Allah ya, Baitullah di tanah ini. Oke. Kemudian mereka mulailah membangun. Jadi ketika membangun Ka'bah itu dengan batu-batu biasa, Nabi Ibrahim itu yang meletakkan pondasi batunya dan Nabi Ismail itu yang menyerahkan bebatuannya. Jadi Nabi Ismail hanya menyerahkan batuannya, Nabi Ibrahim lah yang membentuk, yang menaruh batu-batunya tadi. Sampai kepada posisi Ka'bah ya, sampai kepada posisi Hajar Aswad. Ketika ingin meletakkan batu di bagian sini, disitulah terambil oleh Nabi Ismail suatu batu yang berwarna hitam. Kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang meletakkan Hajar Aswad itu di posisinya sekarang. Jadi memang sudah takdir Allah, Hajar Aswad itu ditaruh di tempatnya di sini ya. Nah, ini Ka'bah ya, Ka'bah. Ka'bah ini berbentuk kotak dari bebatuan biasa, tidak ada hiasan. Dari zaman Ibrahim itu tidak dihias, kemudian ada Hajar Aswad. Nah, ketika sedang membangun meletakkan pondasi tadi, ketika sudah sampai tingginya itu setinggi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa lagi meletakkan batu di atasnya karena tidak sampai. Nabi Ismail mengambil sebuah batu untuk dipijak oleh Nabi Ibrahim. Batunya itu menempel. Jadi Nabi Ismail menaruh batu menempel dengan Ka'bah agar Nabi Ibrahim bisa berdiri di atasnya, kemudian meletakkan batu, melanjutkan pembangunan tadi, meletakkan batu tadi. Nah, batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim inilah yang namanya Maqam Ibrahim. Bagi teman-teman yang sudah umroh atau akan umroh, insya Allah ini akan jelas nanti ya pada manasik umroh, ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam ini bukan makam kuburan Nabi Ibrahim, tidak, karena kuburan Nabi Ibrahim berada di Syam. Yang dimaksud makam di sini adalah tempat berdiri, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Itulah makam Ibrahim. Awalnya ini menempel dengan Ka'bah sampai kepada masa Sayyidina Umar. Ketika itu ketika masa hidupnya Nabi, beliau mengatakan, bagaimana kalau kita jadikan tempat sholat di makam Ibrahim ini, di tempat Nabi Ibrahim berdiri, karena orang-orang ingin sholat di sini.
Salat pas di tempat makam Ibrahim. Maka turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan buatlah tempat salat di makam Ibrahim. Jadi ketika Sayyidina Umar mengatakan ide itu, turun ayat tersebut sesuai dengan ide dari Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab ini sedikit disclaimer ya, bahwasanya beliau itu sering kali ide-ide beliau itu sesuai dengan kemauan atau syariat Islam.
untuk memutuskan apapun perkara yang sedang mereka hadapi. Bahkan bisa menjadi tempat menikah. Tidaklah seseorang menikah di Mekah ketika itu kecuali di Darun Nadwah ini. Nah, semua ini dipegang oleh Qusay bin Kilab. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana nanti satu persatu tugas-tugas kepemimpinan ini akan terbagi-bagi nanti pada keturunan sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qusay ini memiliki beberapa putra ya. Qusay ini memiliki beberapa putra. Putra yang tertua adalah Abduddar. Ada Abduddar. Ada Abdu Manaf. Ada yang lain-lain. Nah, Abdul Manaf ini kakeknya baginda Nabi. Salah satu nasabnya nanti melalui Abdul Manaf ini. Anak tertua itu adalah Abduddar. Hanya saja adiknya Abduddar ini semuanya melakukan perjalanan, termasuk kepada kakeknya baginda Nabi ini, Abdul Manaf. Jadi mereka melakukan perjalanan ke Syam, kemana-mana, ke semua daerah. Mereka kaya, melakukan perjalanan perdagangan, kaya. Abduddar ini anak tertua dan dia miskin, hidup miskin. Kemudian Qusay karena dia kasihan melihat Abduddar ini, maka dia wariskan semua tugas kepemimpinan tadi yang menunjukkan bahwasanya dia pemimpin tadi. Karena dia adalah anak pertama, dia wariskan semua kepemimpinan ini, semua kemuliaan tugas kepemimpinan ini kepada Abduddar. Ketika Abduddar memegang tampuk kekuasaan setelah Qusay, itu aman-aman saja. Hanya saja ketika anak-anaknya Abduddar ini mewarisi kekuasaannya, maka Abdul Manaf, anak-anaknya dari Abdul Manaf ini merasa bahwasanya mereka juga berhak terhadap warisan dari kakek mereka Qusay ini. Maka hampirlah terjadi peperangan. Hampir terjadi peperangan di antara mereka. Kemudian untuk supaya tidak terjadi pecah antara kekuasaan, maka dibagilah beberapa tugas kepemimpinan ini. Bani Abdi Manaf ini mendapatkan tugas yang pertama dan kedua, ya. Mereka mendapatkan tugas untuk memberi minum dan memberi makan orang-orang yang berhaji. Jadi sedikit ana jelaskan, yang namanya memberi makan dan memberi minum itu adalah kemuliaan. Itu hanya itu semua diatur dan dikuasai oleh keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Hanya saja mereka menanggung semampu mereka, sisanya nanti orang-orang Mekah. Jadi begini, ketika ada masuk musim haji, maka pemimpin Mekah ketika itu Bani Abdul Manaf ya, yang diberikan tugas untuk memimpin, memberi minum dan memberi makan ini, mereka akan mengumumkan kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, kalian merupakan jiranullah, tetangga-tetangga Allah, dan sekarang akan datang kepada kalian duyafullah, adiyafullah, tamu-tamunya Allah. Maka berikanlah kemampuan kalian. Kita akan memberikan minum dan akan memberikan makanan kepada tamu-tamu Allah ini. Jadi suatu kemuliaan. Maka orang-orang Mekah akan semampu mereka. Yang kaya akan memberi modal yang banyak, yang miskin yang semampunya. Pokoknya mereka akan berebut untuk menolong tamu-tamu Allah ini. Nah, dan harta-harta mereka itu akan dikumpulkan kepada pemimpin Mekah ketika itu, yaitu Bani Abdul Manaf yang diberikan tugas untuk memberi makan dan memberi minum. Sedangkan Bani Abduddar, ya, ketika mereka berebut kekuasaan, Bani Abduddar itu mendapatkan sisanya. Ya, Darun Nadwah itu di tangan Bani Abduddar, kemudian mengibarkan bendera itu di tangan Abduddar, dan termasuk kunci Ka'bah itu di tangan Bani Abduddar.
Kemudian dari Abdul Manaf ini, ini kakek Nabi ya. Abdul Manaf ini merupakan kakek Nabi. Terlahirlah nanti yang namanya Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim ini karena dia cucu anak dari Abdul Manaf, dia yang diberi kekuasaan untuk memberi makan dan memberi minum orang-orang yang haji. Nama aslinya bukan Hashim. Hashim ini apa? Hashim ini dalam bahasa Arab li'annahu Hashimun, karena dia suka membagi-bagikan yang namanya bubur. Jadi ketika datang musim haji, semua orang berebut untuk memberi makanan. Hashim inilah orang yang sering membagi dengan tangannya sendiri bubur-bubur kepada orang-orang berhaji ketika itu. Maka disebutlah dia dengan Hashim. Hashim ini adalah orang yang pertama kali membuat perjalanan dagang, sebagaimana kita jelaskan hari Jumat yang lalu di Mekah itu. Mekah itu adalah bukan merupakan desa ya, jangan dibayangkan bahwasanya Mekah itu desa, tidak. Mekah itu ketika itu sudah maju. Di zaman Hashim ini dia yang pertama kali melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Yang pertama pada musim dingin dia akan melakukan perjalanan dagang ke Mekah, dan di musim panas dia akan melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah itu Hashim lah pertama kali membuat. Bahkan Hashim ini dia meninggalnya di Gaza, di Palestina sekarang ya. Semoga Allah merdekakan negeri Palestina dari tangan penjajah Yahudi. Hashim inilah yang, dan dia meninggal di Gaza ketika itu. Nah Hashim ini dia menikah dengan Bani Najjar. Menikah dengan perempuan Bani Najjar. Perempuan Bani Najjar. Dia memiliki seorang anak. Ganti kertasnya. Kita tadi sampai kepada kakek Nabi yang bernama Hashim ya. Hashim menikah dengan perempuan Bani Najjar. Perempuan Bani Najjar. Perempuan Bani Najjar ketika itu. Kemudian dia melakukan perjalanan dagang ke Syam. Kemudian dia meninggal di Gaza. Jadi kakek Nabi itu ada yang dimakamkan di Gaza. Makanya umat Islam jika nanti kita diberikan kesempatan waktu kesehatan untuk bisa berziarah ke Gaza, di situ ada kakek Nabi yang bernama Hashim, kakek buyut ya, karena ayah dari kakek beliau Abdul Muttalib. Ketika menikah dengan perempuan Bani Najjar, perempuan ini hamil perempuan ini. Hashim melakukan perjalanan dagang ke Gaza dan dia meninggal di Gaza. Perempuan ini melahirkan seorang anak. Anak tersebut namanya Syaibah. Syaibah ini dalam bahasa Arab artinya uban. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan bahwasanya ketika kakek Nabi yang nanti akan dipanggil dengan Abdul Muttalib, nanti kita ceritakan bagaimana kok bisa boleh dipanggil dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Jadi nama beliau asli Syaibah karena ketika terlahir ada uban, anak bayi kok punya uban, maka diberi nama Syaibah ketika itu. Syaibah ini tinggal bersama ibunya Bani Najjar. Ketika Hashim ini meninggal, kekuasaan kepemimpinan ketika itu yang tugas beliau adalah memberi makan dan minum, itu diteruskan oleh adiknya. Ketika itu. Adiknya Hashim ya. Namanya siapa? Namanya Muttalib. Adiknya Muttalib namanya. Ketika adiknya memimpin, teringatlah adiknya bahwasanya dia punya seorang keponakan yang bernama
Syaibah tinggal bersama ibunya. Dijemputlah si Syaibah ini oleh Muttalib. Yang ketika itu pemimpin Mekah. Ketika dia menjemput keponakannya ini, dia bujuk ibunya, wahai ibunya Syaibah ini, berikanlah dia kepadaku, kembalikanlah dia kepada kami, karena tempat dia bukan di sini. Dia adalah calon pemimpin di Mekah sana. Maka biarkan aku yang merawatnya. Ketika sudah dewasa maka ibunya merelakan si Syaibah ini pergi ke Mekah. Maka digoncenglah Syaibah tadi oleh pamannya Muttalib. Ada dua riwayat ketika Muttalib menggonceng Syaibah. Muttalib ini pemimpin Mekah. Ketika dia menggonceng Syaibah di belakangnya, dia naik unta ya, mereka berdua naik unta di belakangnya. Maka orang-orang mengatakan, riwayat pertama mengatakan bahwasanya hadza Abdul Muttalib. Ini adalah hamba sahaya dari Muttalib. Ini hamba sahaya Muttalib nih. Ini hamba sahaya Muttalib. Kemudian si Muttalib menjawab, "Hush," kata beliau. "Ini bukan hambaku, tapi ini adalah keponakanku, anak dari Hashim," katanya. Riwayat yang kedua mengatakan bahwasanya Muttalib ini bercanda kepada orang-orang. Kalau ada yang nanya, "Wahai Muttalib, siapa itu yang ada di belakangmu? Siapa yang kau gonceng?" Maka dia mengatakan, "Hadza abdi," ini hambaku. Maksudnya dalam konteks bercanda ya. Maka terkenalah si Syaibah tadi dengan sebutan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hamba dari si Muttalib. Siapa Muttalib? Pamannya, hamba dari Muttalib. Inilah cikal bakal sejarah kenapa kok Syaibah dipanggil dengan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Yaitu karena dia dibonceng oleh pamannya ketika itu. Abdul Muttalib itu mewarisi dari pamannya tadi, yang mana diwarisi dari ayahnya, tugas untuk memberi minum dan makan orang-orang yang berhaji. Perlu kita ketahui bahwasanya orang yang berhaji, jika ingin memberi minum orang berhaji, itu berarti harus menyediakan air. Sebagaimana kita ceritakan tadi, mata air terbesar yang tidak akan pernah habis itu adalah air Zam-Zam. Tapi posisi air Zam-Zam ketika itu masih tertimbun. Siapa yang menimbunnya? Suku Jurhum. Ketika mereka dikalahkan oleh suku Khuza'ah, sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Maka Abdul Muttalib ini hanya punya satu anak. Dia kesusahan untuk memberi minum orang-orang yang berhaji, karena mereka akan mengambil air dari sumur-sumur yang ada ya. Sumur Zam-Zam masih tertutup ketika itu. Mereka harus mengambil air dari sumur, ditaruh di dekat Ka'bah untuk memberi minum orang-orang berhaji ketika itu. Kalau Abdul Muttalib hanya punya satu anak, maka dia akan kesusahan. Inilah yang membuat si Abdul Muttalib ini gelisah. Kemudian sampailah dia suatu hari bermimpi. Dia bermimpi melihat bahwasanya ada seseorang datang kepadanya, wahai fulan, galilah yang namanya At-Taibah. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apa itu At-Taibah? Orang ini pergi. Beberapa hari kemudian atau besoknya dia bermimpi lagi, ya fulan, galilah Al-Barrah. Al-Barrah artinya kebaikan. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apa itu Al-Barrah? Kemudian orang ini pergi. Jadi At-Taibah Al-Barrah ini nama lain Zam-Zam. Hari keempat si Abdul Muttalib ini bermimpi lagi, didatangi orang yang sama, wahai fulan, galilah Zam-Zam, kata si orang di dalam mimpi tersebut. Di mana Zam-Zam itu? Kata Abdul Muttalib. Dia ada di antara dua patung yang dikasih tanda-tandanya seperti ini. Jika engkau melihat nanti ada burung gagak mematuk-matuk, kemudian di situ ada rumah semut, disitulah air Zam-Zam tadi. Jadi air Zam-Zam itu dekat dengan Ka'bah ya, dekat dari Ka'bah. Maka mulailah si Abdul Muttalib tadi melaksanakan mimpi, apa yang dia lihat di mimpinya tersebut. Dia hanya punya satu anak yang masih kecil, nama anaknya ini Al-Haris. Jadi lama beliau hanya dikaruniai satu orang anak. Mulailah beliau menggali. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat tersebut mengatakan, riwayat yang kuat ini ya, mengatakan bahwasanya ketika Abdul Muttalib ini menggali,
Ketika itu Ka'bah ya, ya. Nah, ini belum ada ini ya, belum ada apa ya. Ka'bah itu masih bangunan bebatuan biasa. Ka'bah ketika itu banyak berhala-berhala di sini. Berhala-berhala di sekelilingnya. Nah, kemudian di antara dua berhala tersebut, di sinilah ada namanya Isaf. Ini berhala ya. Nailah. Nah, ini nama berhala ya. Jangan sampai nanti ini dijadikan inspirasi untuk memberi nama anak Isaf dan Nailah. Jangan. Ini nama berhala. Di antara Isaf dan Nailah ini, di sinilah Abdul Muttalib menemukan ciri-ciri dari tempat air Zam-Zam tertimbun tadi, dari mimpinya tadi. Di sini ada burung gagak, di sini ada rumah semut. Dia lihat begitu, kemudian dia membawa cangkul, membawa anaknya tadi. Kemudian dia mulai menggali di sini. Ketika dia menggali, orang-orang Quraisy, ketika itu, mereka yang sudah sangat cinta terhadap Tuhan mereka yang berhala ini, mereka, wahai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan di dekat dua berhala ini, Isaf dan Nailah tadi? Maka mereka mencegah. Ketika dicegah tersebut, si Abdul Muttalib tetap maksa untuk menggali. Tak lama dia menggali, keluarlah mata air tadi. Selain mata air, dia temukan hal-hal lain yang ditimbun oleh suku Jurhum. Dia menemukan ada baju perang, ada pedang di situ, kemudian ada penggilingan yang terbuat dari emas. Maka Quraisy yang ketika itu melihat ada mata air ya, berarti kan suatu kemuliaan. Kalau dapat mata air, dapat jatah di sini kan berarti akan menjadi orang kaya. Nah, Quraisy tadi ketika mereka melihat itu, wahai Abdul Muttalib, kami juga punya hak di sini. Kami kan juga anak cucunya Ismail. Kami kan saudara-saudaramu juga. Sama-sama dari keturunan Nabi Ismail. Nah, maka kata Abdul Muttalib, tenang, ayo kita undi saja, kata dia. Maka dibuatlah undian, ada 3 undian. Yang pertama 1 gelas untuk Ka'bah, 1 gelas untuk Abdul Muttalib, 1 gelas lagi untuk suku Quraisy yang lain. Diundilah menjadi 3 undian. Maka diundi air Zam-Zam tadi dan air Zam-Zam tadi, keluarlah undian tersebut untuk Ka'bah. Maka air Zam-Zam itu merupakan milik Ka'bah sampai kapanpun nanti, sampai hari kiamat nanti ya. Itu milik Ka'bah. Kemudian si Abdul Muttalib tadi mendapat baju perang dan pedang. Baju perang dan pedang. Kemudian yang emas tadi alat penggilingan dari emas tadi sama Abdul Muttalib dijadikan modal untuk menghias Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib yang pertama kali menghias Ka'bah dengan berasal dari timbunan harta karun yang ditemukan oleh Abdul Muttalib. Sedangkan suku Quraisy yang tidak mendapat apa-apa ketika itu, mereka hanya mendapat tugas untuk membagi-bagikan minum dan makan. Jadi mereka petugas pembaginya, bukan orang yang mengatur ya, karena yang memimpinnya masih dari Bani Abdul Manaf, masih di tangan Abdul Muttalib. Nah, kemudian di masa Abdul Muttalib memimpin inilah juga nanti terjadi yang namanya perang tahun gajah. Tahun gajah sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar ya pada hari Jumat yang lalu. Abraha memimpin penghancuran Ka'bah ketika itu karena mereka cemburu. Mereka sudah membangun suatu bangunan yang megah, mewah yang ada di Yaman ketika itu. Hanya saja ke orang-orang Arab ketika itu tidak berpaling dari yang namanya Ka'bah. Padahal Ka'bah itu hanya sebuah bangunan batu biasa. Jadi kalau teman-teman itu pegang Ka'bah itu meskipun luarnya mewah tapi hanya batu biasa. Bahkan sampai ada orang Arab yang melecehkan bangunan yang dibangun oleh Abraha ketika itu, oleh Raja Najasyi ketika itu. Raja Najasyi ini raja di Habasyah ya. Sekarang kita sebut dengan Ethiopia. Dilecehkan, ada yang buang air di situ. Nah, maka ketika itu marah, diutuslah Abraha tadi dengan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah yang ketika itu Ka'bah ada di bawah kekuasaannya Abdul Muttalib. Kemudian Abraha tadi ketika ingin menyerang, Abdul Muttalib menemuinya. Orang-orang Arab yang lain yang Mekah sudah pada mengungsi.
Hanya tersisa Abdul Muthalib dan beberapa orang. Nah, ketika Abdul Muthalib menemuinya, ternyata yang diminta oleh Abdul Muthalib ini lucu. Jadi si Abraha ini kan menyita, ada orang-orang Arab yang menghalangi mereka ketika itu diperangi kalah orang Arabnya. Kemudian dia menemukan ada unta yang lagi unta kepunyaan Abdul Muthalib. Nah, unta-unta ini diambil oleh Raja Abraha dan pasukannya. Ketika Abdul Muthalib datang menghadapnya, si Abraha tadi berdiri, saking wibawanya kakek Nabi ini, Abdul Muthalib ini, saking wibawanya, sampai dia berdiri. Hanya saja Abraha tertawa ketika mendengar permintaannya Abdul Muthalib. Yang diminta itu bukan agar kau tidak menyerang Ka'bah, yang diminta itu malah, wahai Abraha, kembalikan unta-untaku. Abraha tertawa katanya, aku pikir engkau adalah pemimpin yang berani begini-begini, tapi kenapa yang kau minta hanyalah untamu? Engkau hanya memikirkan untamu, engkau tidak memikirkan Ka'bah itu. Maka disinilah terbit atau muncul sebuah perkataan yang keluar dari Abdul Muthalib tadi. Ana rabbul ibil wal Ka'bah lahu rabbuhu yahmihi. Aku adalah yang punya unta-unta tersebut, sedangkan unta tadi tidak ada yang menjaganya. Sedangkan Ka'bah dia punya pemiliknya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menjaganya. Nah, inilah kalam hikmah yang keluar dari Abdul Muthalib. Dan benar, ketika si Abraha tadi ingin menghancurkan Ka'bah, dihadapkan gajahnya yang besar itu ke Ka'bah, maka orang-orang si gajah tadi akan duduk diam. Akan tapi ketika diarahkan kepada arah lain selain Ka'bah, gajah-gajah tadi akan berjalan, berlari bahkan. Nah, kemudian diutuslah burung ababil. Nah, itu tadi cerita singkat masa kepemimpinan Abdul Muthalib. Nah, kita sambung sedikit ya. Jadi Abdul Muthalib ini ketika dia memimpin Mekah, kan dia bertugas untuk memberikan minum ya. Memberikan minum. Ketika dia meninggal, diwariskanlah tugas yang mulia tadi kepada anaknya yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini ya, singkat cerita, Abdul Muthalib ini nanti setelah dia punya satu anak, dia punya 10 anak ya, sebagaimana juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Jika dia bernazar, jika dia punya 10 anak, dia akan menazarkan, menyembelih salah satu dari 10 anak tersebut. Saking ketika itu dia kesusahan apabila punya satu anak untuk mengambil air ya, Nah, di antara 10 anak itu adalah ayah Nabi, Abdullah, ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab, dan ada Abu Thalib. Ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib, paman Nabi. Nah, makanya Nabi itu diasuh oleh pamannya setelah kakeknya Nabi meninggal. Kenapa? Karena Abu Thalib lah yang mewarisi kepemimpinan Abdul Muthalib ketika itu. Hanya saja Abu Thalib ini orang yang miskin. Dia miskin, kemudian ketika datang musim haji, dia bingung untuk bisa memberikan minum kepada orang-orang itu karena tidak ada duit ketika itu. Maka dia berhutang kepada saudaranya yang bernama Abbas. Hutang pada saudara nama Abbas ya, paman Nabi ya, Abbas, yang mana beliau punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berhutang berapa? Tahun pertama dia hutang 10.000. Ternyata sampai tahun setelahnya dia tidak bisa melunasi. Tapi dia berhutang lagi 14.000 ketika datang musim haji ya. Maka total hutangnya 24.000. Ketika tahun berikutnya ya sudah, sama Abbas diambil alih yang namanya memberi minum orang-orang haji. Nah, sampailah ini nanti kepada anak cucunya. Makanya nanti ada namanya Bani Abbasiyah. Bani Abbas, anak cucunya Abbas. Nah, inilah mereka yang memegang tugas mulia ini, kepemimpinan Quraisy ini, Bani Abbasiyah ini ya. Nah, kemudian sampai nanti direbut oleh Bani Umayyah. Ini kisah panjang ya. Nah, sekianlah sejarah singkat daripada kakek-kakek baginda Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Ismail sampai kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Teman-teman jika ada punya pertanyaan maka bisa ditulis ditanyakan sekarang, baik yang berkaitan dengan materi atau tidak ya. Jika saya tidak tahu maka akan saya carikan jawabannya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya pada hari Jumat.
Sedikit saya ingatkan bahwasanya kajian Sirah Nabawiyah ini akan dilakukan 2 minggu sekali, yaitu pada hari Selasa dan pada hari Jumat. Adapun pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu akan diisi oleh Ustazah Amalina yang berkaitan dengan fikih ibadah ya. Dimulai dari pukul 5:30 dan berlangsung selama 1,5 jam ya. Sesi pertama 45 menit pertama untuk menyampaikan materi, kemudian 45 menit kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kita sudah lewat ya, 1 jam sudah kita sampaikan materi. Jika ada pertanyaan maka boleh disampaikan. Dari Kiana Maryam Musaibah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar bisa sholat di lurusnya Hijr Ismail lewat pintu? Sholat tersebut ya namanya sholat ya menghadap Ka'bah ya. Hanya saja di situ nanti berebutan antara orang-orang yang baik di musim umroh apalagi di musim haji. Tinggal sholat menghadap Ka'bah saja, memang di situ harus agak berebut ya. Dari Sarmin, sebelum Nabi SAW sudah ada haji bukan? Ya, benar. Karena yang namanya haji, tawaf, itu sudah ada dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu sedikit cerita bahwasanya ketika selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, umumkan kepada orang-orang bahwasanya haji, bahwasanya mereka diperintahkan untuk berhaji kepada Baitullah ini, kepada Ka'bah ini. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau aku umumkan seberapa keras suaraku? Paling suaraku cuma sampai mana? Cuma sampai Mekah saja. Maka kata Allah, sudah laksanakan saja, umumkan saja, teriakkan saja. Nanti aku yang akan menyampaikan suaramu kepada orang-orang. Nah, ulama mengatakan bahwasanya inilah ketika Nabi Ibrahim ini seperti azan begitu ya, mengumumkan tentang haji ini, maka Allah yang menyampaikan kepada orang-orang lain. Orang-orang yang berhaji adalah orang-orang yang Allah takdirkan untuk memenuhi panggilan Allah tadi, yang lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Jadi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berhaji ya, karena kita katakan tidak semua orang itu, tidak mesti orang itu kalau kaya dia bisa haji, enggak. Berapa banyak saudara-saudara kita dia kaya, dia punya kekayaan, akan tapi tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan haji. Bahkan ada yang tidak bisa melaksanakan umroh padahal dia kaya raya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan, tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Dan mungkin bukan merupakan orang-orang yang menjawab panggilan seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bisa melaksanakan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Allahumma amin. Jadi memang haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi pertanyaan seputar materi yang disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Saya sampaikan materi secara singkat ya, sebagaimana sudah kita tuliskan. Jadi kakek Nabi Muhammad SAW itu ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan anak cucu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan ana dakwatu Ibrahim, kalau nggak salah begitu ya, dengan makna bahwasanya aku adalah hasil doa berkah, termasuk berkah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah tadi, dia berdoa semoga dijadikan dia menjadi muslim, maksudnya menjadi muslim yang baik, dia dan anak Ismail, kemudian dari keturunannya. Kemudian utuslah dari anak keturunan tadi seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kitab suci. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir di Syam, menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak, kemudian menikah dengan budaknya beliau yang dibebaskan oleh Siti Sarah yang bernama Siti Hajar, lahirlah anak Ismail. Nabi Ismail ini dan Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim menuju Mekah. Dari Mekah itu merupakan daerah yang gersang, tidak ada apa-apa ketika itu, sampai muncullah kemudian air Zam-Zam ya. Ada pertanyaan dari teman kita, Enggar Murti Ningsih. Saat perang Gajah itu sebagai awal penentu tahun Hijriah? Bukan. Namanya tahun Hijriah itu, Hijriah diambil dari kata hijrah. Hijrah berarti diambil dari awal hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pada tahun ke-10 setelah kenabian. Berarti sekitar umur beliau 50 tahun. Itulah awal mula tahun Hijriah. Bukan tahun bukan dari awal tahun gajah ya, bukan. Karena tahun gajah itu bahkan Nabi di situ ketika peperangan itu Nabi belum lahir. Jadi yang namanya tahun Hijriah itu di awal dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bulan-bulan yang ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah ada sebelum tahun Hijriah ditetapkan. Jadi orang-orang Arab terdahulu dari zaman Nabi Ismail itu sudah menggunakan, anak cucu Nabi Ismail sudah menggunakan bulan-bulan hijriah itu ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, semuanya sudah menggunakan yang namanya bulan-bulan tersebut. Hanya saja penentuan tahun hijriah itu awal tahunnya dimulai ketika hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian. Nah, kita lanjut. Mekah ketika ada air Zam-Zam, maka datang suku Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar agar bisa tinggal di Mekah. Kemudian diberi izin tinggal oleh Siti Hajar, tinggallah suku Jurhum bersama dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail menikah 2 kali dengan putri dari suku Jurhum. Yang pertama disuruh pisah oleh ayahnya karena yang perempuan yang tidak sabar. Kemudian yang kedua, terima kasih penjelasannya Enggar Mutri Indonesia. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Menikah 2 kali. Nah, sampailah kemudian Mekah itu ketika Nabi Ismail meninggal, Mekah itu sempat dipegang oleh suku Jurhum ya, sebagai periparan dari Nabi Ismail. Anak-anak Nabi Ismail, anak cucu Nabi Ismail tetap berada di Mekah, hanya saja mereka tidak mau mengganggu, memperebutkan kekuasaan suku Jurhum karena mereka menghormati yang namanya tanah haram. Karena tanah haram tidak boleh ada pertikaian. Hanya saja suku Jurhum ketika itu sudah keterlaluan, kelewatan melakukan kezaliman, sampai Allah mentakdirkan suku Jurhum keluar dari Mekah melalui suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ketika itu memerangi suku Jurhum dan mereka mengambil tampuk kekuasaan dari suku Jurhum. Nah, di suku Khuza'ah, kepemimpinan suku Khuza'ah inilah terbit muncul yang pertama kali berhala di tanah Arab yang dibawa oleh pemimpinnya suku Khuza'ah ketika itu yang bernama Amr bin Luhai. Dialah yang pertama kali membawa berhala. Dia yang pertama kali merubah agama Nabi Ismail. Agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dirubah oleh suku Khuza'ah Amr bin Luhai tadi yang membawa berhala, yang mengatakan bahwasanya berhala ini merupakan sekutu-sekutunya Allah. Jadi kalau meminta kepada Allah, ini lewat ini tadi, berhala-berhala tadi. Kemudian suku Khuza'ah ini nanti salah satu pemimpinnya akan punya seorang putri yang dinikahi oleh kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Kemudian Qusay bin Kilab ini nanti yang mengambil alih kekuasaan dari suku Khuza'ah tadi. Dia mengusir suku Khuza'ah karena suku Khuza'ah sudah melakukan kezaliman ketika itu. Nah, Qusay bin Kilab ini dia menjadi pemimpin yang dicintai oleh kaumnya, disegani, dan dia memiliki 5 kekuasaan, maksudnya 5 tugas dari kepemimpinan itu. Yang pertama, memberi minum orang-orang haji, memberi makan orang-orang berhaji, memegang kunci Ka'bah sehingga tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali dengan izinnya. Kemudian mengibarkan bendera perang ya. Jadi kalau suku Quraisy itu perang, maka si Qusay inilah yang mengibarkan benderanya, yang mengikatkan benderanya tadi. Kemudian ada yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat masyarakat bermusyawarah, tempat pemimpin suku Quraisy ketika itu bermusyawarah. Jadi tidak ada suatu perkara yang akan diputuskan kecuali nanti di Darun Nadwah. Termasuk nanti akan kita ceritakan bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy sepakat ingin membunuh Nabi sebelum hijrah, itu mereka semua berada di Darun Nadwah itu. Jadi itu tetap ada sampai zamannya Nabi, Darun Nadwah ini. Karena dari Qusay bin Kilab ini diwariskan kepada anaknya namanya Abduddar. Abduddar punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini nanti kakeknya baginda Nabi ya. Kemudian Abdul Manaf ini nanti sempat meminta bagian kepemimpinan, warisan kepemimpinan dari Abduddar, anak cucunya Abdul Manaf ini yang bernama Hashim, anaknya Abdul Manaf bernama Hashim, dan saudara-saudaranya itu sempat akan mengambil tampuk kepemimpinan, tapi hanya saja mereka membagi secara rata tugas-tugas kepemimpinan tadi, sehingga Abdul Manaf tadi, Hashim tadi mendapat bagian untuk memberi minum orang berhaji dan memberi makan. Hashim itu yang pertama kali melakukan perjalanan dari Mekah ke Yaman, perjalanan dagang ya, dari Mekah ke Yaman pada musim dingin, dan dari Mekah ke Syam pada musim panas, perjalanan dagang. Hashim ini meninggal di Syam, di Gaza terlebih tepatnya. Kemudian si Hashim tadi itu menikah dengan perempuan dari Bani Najjar. Lahirlah seorang anak namanya Syaibah nanti, atau lebih kita kenal dengan Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hashim tadi ketika meninggal, kepemimpinannya diteruskan oleh adiknya Muttalib, anaknya beliau Syaibah ini atau Abdul Muttalib ini masih tinggal bersama ibunya di Bani Najjar. Nah, adiknya Abdul Muttalib ini menjemput si Syaibah tadi dari kampung halaman ibunya. Kemudian dibawa kembali ke Mekah untuk memimpin. Nah, kemudian dari Muttalib diteruskanlah kepemimpinan kepada Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib mendapat tugas tadi, yaitu memberi minum dan makan orang-orang berhaji. Kemudian diwariskan kepada anaknya Abu Thalib. Hanya saja Abu Thalib bukan orang yang punya, bukan orang kaya. Maka dia meminjam uang saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib untuk memberi minum orang-orang berhaji. Dia berhutang sebanyak 24.000 dinar, uang yang sangat banyak ketika itu. Ketika dia tidak mampu untuk melunasi, maka tugas memberi minum tadi berpindah dari Abu Thalib kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas inilah anak cucunya nanti yang meneruskan. Dari Abdullah bin Abbas turun pada anaknya Ali bin Abdullah bin Abbas sampai kepada Bani Abbasiyah yang kesekian. Kemudian ketika berpindah ke khilafah Islam itu direbut oleh Bani Umayyah, disitulah selesai tugas ini. Adapun kunci Ka'bah masih dipegang oleh Bani Abduddar ya, anaknya Hashim yang namanya Abduddar tadi. Pertanyaan dari Mariyati Sabri, air Zam-Zam yang di Masjid Nabawi apakah dari Mekah? Ya, karena mata airnya dari Mekah semua. Mata airnya, jadi seperti kita jelaskan tadi, air Zam-Zam itu mata airnya itu sempat ditimbun oleh suku Jurhum dan ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi. Posisinya di mana? Di dekat Ka'bah. Kayak itu. Jadi air Zam-Zam itu adanya di Mekah. Kalau di Madinah itu
nggak ada mata air ya di sana ya. Maksudnya nggak ada mata air Zam-Zam di sana. Jadi semuanya itu berasal dari Mekah. Karena mata air Zam-Zam ini tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Jadi airnya sangat banyak. Nah, dan sedikit penjelasan adab-adabnya ya. Nah, ini sedikit faedah yang saya dapat dari Murojaah Materi Sirah Nabawiyah. Hadis Nabi SAW, Zam-Zam itu to'amu tu'min syifa'u suqmin. Air Zam-Zam itu mengenyangkan dan dia merupakan obat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niatnya ketika diminum. Jadi kalau antum-antum semua diberikan oleh Allah rezeki bisa minum air Zam-Zam, baik itu air Zam-Zam yang langsung di Mekah ketika haji atau umroh, atau air Zam-Zam yang diberikan hadiah orang yang pulang dari haji umroh. Nah itu ketika minum air Zam-Zam diniatkan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, aku niat dengan air Zam-Zam ini aku ingin misalnya apa? Mencerdaskan akal, menyembuhkan penyakit, ingin apa? Yang semua diniatkan. Itu di dalam hadis ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Dan kalau bisa, kalau minum air Zam-Zam itu sampai kenyang. Sampai kenyang itu yang membedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Bahwasanya orang mukmin ketika ingin minum ketika minum air Zam-Zam itu minum sampai kenyang, begitu adabnya. Tapi ini dilakukan ketika antum-antum semua berada di Mekah ya. Karena kalau misalnya cuma dikasih sekilo atau 5 liter atau 5 liter air kemudian diminum sampai kenyang sendiri, nah itu kan berarti serakah, tidak bagi-bagi ke yang lain. Atau begini, ketika diberikan air sedikit misalnya setengah botol, campurkan air tersebut kepada air galon misalnya. Nah, jadi air Zam-Zam yang sedikit jika dicampurkan dengan air segalon, itu air tadi akan dihukumi seperti hukum air Zam-Zam. Maksudnya khasiatnya insya Allah sama. Nah, ketika air tadi sedikit dicampurkan pada air yang banyak, maka seperti air Zam-Zam. Baru minum sampai kenyang, minum sampai puas, itu adabnya ya. Adapun adabnya ketika minum air Zam-Zam ketika berada di Mekah, itu minum menghadap kiblat, berarti menghadap Ka'bah. Nah, kemudian minum sampai kenyang dan niatkan yang baik-baik. Minum sampai kenyang dan niatkan yang baik-baik. Jadi minumnya menghadap kiblat, niatkan yang baik-baik, minum sampai kenyang. Minum sampai kenyang. Terus dialirkan atau dibawa, wallahu a'lam ya. Saya sendiri juga tidak pernah menyaksikan. Yang pasti dibawa. Kalau dialirkan itu bisa jadi, mungkin ada pipa-pipa di sana. Akan tapi jaraknya jauh sekali. Jarak Mekah dan Madinah itu sekitar perjalanan 6 jam kalau menggunakan bis ya. Sekitar sekian ratus kilometer. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu pasti hal itu, mungkin bisa ditanyakan dengan teman-teman yang pernah berhaji atau umroh, atau yang pernah bertanya langsung kepada petugas di sana. Allahu a'lam. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain? Mohon penjelasan untuk ibadah haji sebelum Islam datang. Nah, untuk ibadah haji itu sebelum Islam datang memang sudah ada. Bagaimana? Ya sama seperti haji di zaman ini, zaman Islam setelah Islam datang, yaitu orang-orang Arab akan datang dari berbagai daerah pada bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Mereka berkumpul di situ, mereka akan bertawaf mengelilingi Ka'bah tadi. Ya, maka bertawaf mengelilingi Ka'bah tadi. Itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka sudah ada. Jadi mungkin tidak seperti yang sekarang. Maksudnya tidak ada yang Safa Marwa apa itu. Itu kan rukun-rukun haji yang panjang tadi. Wallahu alam ya, apakah itu sudah selengkap itu atau belum. Akan tapi haji tadi sudah ada. Ibadah yang paling intinya itu bertawaf ketika sebelum Islam datang, tawaf kepada Baitullah tadi, Ka'bah. Karena Ka'bah itulah yang menjadi pusat
peribadahan orang-orang itu dalam menyembah Allah ketika itu. Zam-zam fungsinya apa saja? Nah, sesuai dengan hadis tadi yang kita sampaikan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Baik itu untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengenyangkan perut, untuk menghilangkan misalnya sifat lupa, untuk menambah kecerdasan. Jadi Nabi tidak membatasi dengan apa saja. Dan zam-zam itu memiliki hak-haknya ya. Hak-haknya zam-zam tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, dibuang-buang seperti itu tidak boleh, diharamkan. Adapun berwudu, ini mungkin sesuatu yang jarang orang tahu. Jika kita sebelum bertawaf, karena kan tawaf itu susah, kita bakal tersentuh dengan yang namanya bukan mahram dan batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i, tawaf tersebut syaratnya adalah harus dalam keadaan suci, berwudu. Maka tapi ketika kita umroh kita akan taklid kepada mazhab lain atau kepada pendapat lain dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya jika tidak ada syahwat tidak batal ketika tawaf bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nah, ada orang mengatakan seperti ini, kalau kita wudu sebelum tawaf itu dengan air zam-zam, insya Allah berwudu ya, bukan buang air ya, bukan cebok, bukan istinja, insya Allah tidak akan tersentuh dengan yang bukan mahram, akan bisa tawaf dengan tenang. Nah, ini bisa antum praktekkan nanti. Hanya saja jangan sampai ketahuan oleh polisi-polisi Mekah ketika itu. Jadi kan ada polisi-polisi yang jaga, mereka akan marah tuh kalau ngelihat ada orang wudu. Tapi wudunya wudu secepatnya saja, wudu yang wajib-wajibnya saja. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki ya. Jangan banyak-banyak, jangan sampai mubazir juga. Insya Allah nanti kalau kita wudu dengan air zam-zam tersebut kemudian tawaf, insya Allah nggak akan kena dengan yang bukan mahram. Apa hukumnya menampung air zam-zam menggunakan botol? Karena pada tangki ada larangan. Ya, tidak apa-apa kalau menampung air zam-zam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Hanya saja itu kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Bahwasanya mereka membatasi pengambilan air zam-zam tersebut. Dan itu juga dibatasi oleh maskapai penerbangan ya. Karena kalau tidak dibatasi akan membludak, satu orang bisa bawa berpuluh-puluh kilo. Maka untuk kebijakan tersebut bekerja sama dengan maskapai penerbangan, dibatasi oleh membawa air zam-zam tersebut hanya 5 kilo untuk satu jamaah haji atau umroh. Itu biasanya dari travelnya sudah bekerja sama. Nah, jadi semua orang yang datang ke sana mendapatkan hak yang sama, yaitu 5 liter air. Kalau mau ditampung pakai botol kemudian ditutup, ya itu tidak ada masalah, karena zam-zam tadi seperti kita katakan bukan haknya pemerintah Saudi, itu bukan mencuri, itu haknya Ka'bah ya. Tidak ada larangan di situ. Hanya saja itu kebijakan dari pemerintah Saudi dan maskapai penerbangan. Nanti ketika untuk membawa, kalau ditemukan ada botol-botol lain selain botol yang disediakan, botol ukuran 5 liter itu, nah, itu akan disita, akan ditahan. Mungkin biasanya orang ajam-ajam Indonesia itu kreatif, mereka akan memberi isolasi botol tersebut, kemudian ditutupi dengan baju-baju yang lain sehingga mereka bisa bawa lebih dari 5 liter. Tapi itu tidak ada masalah. Nah, itu hanya melanggar peraturan maskapai ya, bukan mencuri hitungannya. Wallahu a'lam.
Ada lagi yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan? Insya Allah di hari Jumat kita akan menceritakan kisah bagaimana pernikahan ayah baginda Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah ya, sampai kelahirannya, sampai kepada masa disusukannya Nabi Muhammad SAW ya. Akan kita ceritakan pada hari Jumat mendatang, insyaallah fi sihah wal afiyat. Saya begitu Ustaz, bawa air zam-zam di botol-botol dan dimasukkan ke dalam baju-baju ya. Nah, ini salah satu contoh dari jamaah Indonesia yang kreatif ya. Nah, jadi tidak mau tidak cukup 5 liter gitu. Sepertinya mungkin banyak yang akan diberikan oleh-oleh gitu. Nah, tapi jangan lupa dibagi-bagi kepada keluarganya supaya keluarga-keluarganya bisa merasakan hal yang sama meskipun belum bisa berangkat gitu. Dan ketika minum air zam-zam tadi niatkan ya, ketika memberikan air zam-zam kepada orang lain, ketika membagi-bagikan kepada orang lain itu kasih mereka, jelaskan kepada mereka adab-adabnya, bahwasanya minum air zam-zam ini menghadap ke kiblat, niatkan yang baik-baik, kemudian minum sampai kenyang ya. Minum sampai kenyang kan itu paling sekitar 3 gelas 4 gelas itu insyaallah minum sampai kenyang, dan niatkan yang baik-baik. Salah satu niatnya ya semoga diberikan rezeki panjang umur, bisa melaksanakan umroh, bahkan bisa melaksanakan haji. Jadi disampaikan itu adab-adabnya ketika minum air zam-zam tadi. Jangan seperti minum air biasa saja itu. Menjelaskan adab-adabnya, niatkan yang baik-baik. Dan untuk khusus air zam-zam ya, boleh minum berdiri. Nah, adabnya minum itu kan duduk. Tetapi khusus air zam-zam boleh kita minum sambil berdiri. Itu khusus untuk air zam-zam saja. Ini ada testimoni dari SK Tauhid ya. Saya sedang terapi air zam-zam, saya sedang sakit saraf, kejepit di tulang leher. Subhanallah, sakitnya mereda. Nah, alhamdulillah, ini ada testimoni dari salah seorang jamaah SPU ya, bahwasanya bisa air zam-zam bisa digunakan untuk terapi kejepit, saraf kejepit di tulang leher. Nah, jadi sesuai yang diniatkan. Karena hadis Nabi mengatakan zam-zam, ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Bisa mengenyangkan dan bisa menjadi obat segala penyakit. Ini salah satu testimoni dari Mbak ya, SK Tauhid ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak testimoninya. Semoga teman-teman yang lain bisa mendapatkan faedah yang sama. Mungkin nanti bisa ditanya-tanya lebih jelasnya kepada Mbak SK Tauhid ini, bagaimana terapi air zam-zam tadi. Bisa ditanya ya langsung ya kepada mbaknya. Jadi ini ada hadisnya ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah keutamaan air zam-zam. Ma'u dari
Warawa Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Hakim. Wasahahu, kemudian itu disahihkan oleh Imam Al-Hakim. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, ma'u zamzam lima syuribalah, air zamzam itu tergantung apa yang diniatkan ketika meminumnya. In syaribtahu litastashfiya, jika kamu meminumnya untuk mencari kesembuhan, syafakallah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Wa in syaribtahu li syab'ika asbaka Allah. Kan tapi kalau kamu minumnya untuk kenyang, Allah akan mengenyangkanmu. Wa in syaribtahu liqat'i zama'ika qata Allah. Tetapi jika kamu meminumnya untuk memutus rasa hausmu, maka Allah akan memutus rasa haus tersebut. Jadi ada hadisnya ya. Ini kemudian ada adab-adab lain yang tidak sempat saya sebutkan tadi. Adab-adabnya bahwasanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya, yang tadi kita ceritakan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini yang mewarisi dari abahnya Abbas untuk memberi minum orang-orang mereka. Annahu qala li rajulin, Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah berkata kepada seorang, "Idza syaribta min zamzam fastaqbilil qiblah." Yang pertama, jika kau minum zamzam menghadap kiblat. Yang kedua, wadhkurismallahi, kemudian sebut nama Allah, baca bismillah. Yang ketiga, wa tanaffas thalathan, bernafaslah 3 kali. Maksudnya gimana? Jangan sekali minum air zam-zam tersebut ya, diteguk sekali, teguk dalam satu gelas itu, teguk plok gitu ya. Diteguk sehingga bernapasnya pun di dalam air di gelas tersebut, jangan. Jadi minum sekali, kemudian lepas, minum lagi, lepas, minum lagi, lepas 3 kali. Tanaffas thalathan, bernafas 3 kali. Jadi dengan 3 kali nafas, 3 kali tegukan. Jangan sampai bernafas di gelas yang ada air zam-zam tersebut. Jangan sekali teguk ya. Tapi kalau bisa 3 kali teguk, atau 4, 5, 6, 7. Yang minimal 3. Wa tadalla' minha, kemudian minum sampai kenyang. Fa idza faraghta fahmadillah, apabila kau selesai minum, fahmadillah. Puji Allah, mengatakan alhamdulillah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ayata ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yatadalla'una min zamzam. Perbedaan antara kita dan kaum munafik bahwasanya mereka tidak minum sampai kenyang dari air zam-zam. Apa? Mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Orang-orang munafik ya, tidak percaya dengan air zam-zam tadi. Jadi mereka minum sekadarnya aja. Beda kalau orang beriman, dia minum sampai kenyang. Kenapa? Karena dia berharap dengan kesembuhan dan yang lain-lain sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Jadi iman dengan baginda Nabi, yakin dengan baginda Nabi, maka dia minum zam-zam sampai kenyang tadi. Kenapa? Karena mengharapkan apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama di sini, kau tidak akan menemukan yang lebih manis dan lebih nikmat dari air zam-zam ketika dia keluar dari sumur zam-zam tadi. Kecuali apa? Susu manis yang baru keluar dari puting sapi atau puting untanya. Jadi manis, zam-zam itu segar sekali ketika baru keluar dari mana? Dari sumur tersebut, segar sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan minuman apapun yang ada di dunia. Minum air zam-zam tadi harus dibarengi dengan keyakinan yang kuat ya, dengan faedah-faedahnya. Ini seperti kita sebutkan tadi, air zam-zam tergantung apapun. Jadi mau untuk kesembuhan penyakit, mau untuk menghilangkan rasa haus, rasa lapar, semuanya bisa. Dan niatkan yang lain-lain, yang baik-baik. Nah, di sini ada pengakuan dari pengarang kitab Syarah Nabawi ini, wa anni mastafatu fi tanzimi jihadi al-hadmi bi syai'in mithla ma mastafatu minha. Aku tidak pernah menemukan faedah khasiat yang lebih baik daripada air zam-zam fi tanzimi jihadi al-hadmi, untuk kelancaran organ-organku, organ-organ pencernaanku, daripada yang lebih baik daripada air zam-zam.
Wa sadaqa Rasulullah, dan benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, innahu ta'am tu'min wa shifa'u suqmin, bahwasanya air Zam-Zam itu mengenyangkan dan bisa menyembuhkan. Ini pengakuan dari pengarang kitab ini, bahwasanya aku dalam organ pencernaanku tidak ada yang lebih baik untuk menyembuhkannya kecuali air Zam-Zam. Sesuai hadis Nabi, saya dari Mbak SK Tauhid ya, saya kan untuk kesembuhan sakit saya ya, sesuai dengan hadis Nabi ya. Jadi bisa diniatkan ketika minum air Zam-Zam tadi. Dari Helmi Willis, berapa banyak bisa campurkan air Zam-Zam dengan air biasa? Pokoknya ketika ada air satu jerigen itu, campurkan air Zam-Zam sedikit saja, itu insya Allah sudah dihukumi seperti air Zam-Zam. Maksudnya ketika minum itu diperbanyak dan diniatkan dengan air, dan niatkan yang sebaik-baiknya. Campurkan sedikit saja gitu. Karena kan tidak semua orang bisa merasakan air Zam-Zam. Andai kata ada satu orang yang pulang, kemudian dia hanya punya 5 liter air, nah, tetangga-tetangganya anggap ada 40 rumah atau 20 rumah. Kalau dibagikan 5 liter kepada 20 orang, 20 keluarga, itu kan dapatnya cuma berapa, nggak nyampe 1 liter. Nah, hanya 1/4 liter ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya hemat dan semua keluarga bisa merasakan ya, campurkan sedikit air 1 galon, campurkan sedikit air Zam-Zam. Ada sisakan untuk besok. Habis air 1 galon tadi, jangan sampai kalau habis campurkan lagi air Zam-Zam tadi. Habis campurkan lagi air Zam-Zam tadi. Begitu terus. Oke teman-teman, sudah 1,5 jam ya kajian, 1,5 jam lebih kajian berlangsung. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bermanfaat bagi saya khususnya. Jika ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah maka itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Asko Tauhid, jazakallahu khair Ustaz ilmunya ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.